Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Kami berharap pemirsa tetap mengikuti kami dalam belajar Sekolah Sahabat 777. Bila pemirsa memiliki kendala saat pencarian video kami di YouTube, pemirsa boleh ketik dengan kata kunci pencarian Sekolah Sahabat 777. Dengan itu, saudara dan saudariku lebih mudah menemukan video kami. Kita telah tiba di pelajaran hari Selasa 4 Januari dengan judul Yesus adalah pemenang kita. Mengawali pelajaran ini, kita undang kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat yang Tuhan selalu berikan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat pada hari Selasa 4 Januari. Penuhi kami dengan kuasa-Mu untuk memahami apa yang kami pelajari, serta menuntun iman kami untuk lebih setia hanya kepada-Mu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sahabat kita mengajak kita untuk membandingkan 1 Samuel 8 ayat 19 dan 20 dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Apa yang dicari orang Israel pada seseorang raja dan bagaimana keinginan ini terpenuhi di dalam Yesus? Bangsa Israel menginginkan seorang raja menjadi hakim mereka dan pemimpin mereka dalam pertempuran karena mereka lupa bahwa Allah adalah raja mereka. Pemulihan lengkap pemerintahan Allah atas umatnya datang bersama Yesus. Sebagai raja kita, Yesus memimpin kita dalam pertempuran melawan musuh. Ibrani 2:14-16 menggambarkan Yesus sebagai pemenang dari manusia yang lemah. Kristus menghadapi dan mengalahkan iblis dalam pertempuran tunggal dan membebaskan kita dari perbudakan. Deskripsi ini mengingatkan kita pada pertempuran antara Daud dan Goliat. Setelah diurapi sebagai raja, Daud menyelamatkan saudara-saudaranya dari perbudakan dengan mengalahkan Goliat. Ketentuan keterlibatan menentukan karena pemenang pertempuran akan memperbudak orang-orang dari pihak lain. Kita dapat baca dari 1 Samuel 17 ayat 8-10. Dengan demikian Daud berperan sebagai pemenang Israel. Dia mewakili mereka. Bacalah Yesaya 42 ayat 13 dan Yesaya 59 ayat 15-20. Bagaimana Yahweh menggambarkan dirinya sendiri dalam ayat-ayat ini? Ibrani 2 ayat 14-16 menyinggung gagasan bahwa Allah akan menyelamatkan Israel dalam pertempuran tunggal. Perhatikan ayat dari Yesaya. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan, pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 25. Sebagai orang Kristen, kita sering berpikir bahwa kita terlibat dalam pertempuran tunggal dengan iblis. Ketika kita membaca Efesus 6 ayat 10-18, kita melihat bahwa ya, kita sedang berperang dengan iblis. Tetapi Allah adalah pemenang kita, dan Dia pergi berperang di hadapan kita. Kita adalah bagian dari tentaranya. Itulah mengapa kita harus menggunakan perlengkapan senjatanya. Juga kita tidak berperang sendirian. Kata kamu dalam Efesus 6 adalah jamak. Kita sebagai gereja mengambil perlengkapan senjata dan berperang bersama di belakang pemenang kita, yaitu Allah sendiri. Saudaraku, apa artinya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Artinya dalam pergumulan kita sehari-hari dengan diri sendiri, godaan dan sebagainya, bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan yang memungkinkan kita melalui kekuatan Allah untuk menjadi setia? Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran kita hari ini sangat berharga, menolong kita untuk dapat memahami bahwa ada Yesus sebagai pemenang kita, dan kitalah
sebagai tentaranya untuk melawan musuh dari si iblis, baik godaan, baik pencobaan, baik secara pribadi maupun secara individu. Ingat, bila kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang di depan kita dan kita menjadi pengikutnya. Yesus menang, maka kita pun menang karena kita bersama dengan Yesus. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Semoga melalui pelajaran ini kita semakin setia hanya kepada pemenang kita, Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang berharga Tuhan berikan bagi kami. Semoga melalui pelajaran ini iman kami pun semakin diteguhkan, dan kami tahu ada Yesus yang selalu berperang melawan musuh-musuh kami. Ada Yesus yang maju berperang untuk melindungi kami. Bapa di sorga, kiranya kami dapat mengenakan perlengkapan yang Tuhan tawarkan bagi kami, sehingga kami menjadi pemenang bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersamalah kiranya dengan kami di dalam kehidupan kami, dan ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Kami percaya Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik bagi semua pemirsa. Bila ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Bila ada di dalam keadaan susah hati, Tuhan kuatkan dan menangkan, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Bapa, bila mereka ada dalam keadaan duka, Tuhanlah kiranya hibur dengan penghiburan sejati yang datang dari sorga. Bila ada yang berulang tahun hari ini Tuhan, Tuhanlah kiranya juga memberkati dia, memberikan berkat-berkat berlimpah, sehingga sepanjang hidupnya penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Banyak yang harus kami pinta, namun Tuhan mengetahui apa kebutuhan kami, dan Tuhan akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Kita berjumpa kembali di pelajaran hari Rabu di channel dan waktu yang sama. Saya Pendeta Resta Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.